Assalamualaikum, halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat, amin. Ini itu masih pagi, dan pagi-pagi sekali saya udah sibuk mencari karung beras. Pasti ada yang mikir itu karung berasnya untuk apa? Ikutin kegiatan saya ya, biar teman-teman tahu ini karung berasnya nanti untuk apa. Mungkin sudah ada yang tahu ini karung berasnya buat apa. Yang jelas sekarang saya lagi motongin pinggiran karung beras itu karena saya butuh karung berasnya ini agak lebar sedikit. Ini motong karung berasnya udah selesai. Sekarang saya mau lanjut. Soalnya saya itu mau nyuci. Ya, seperti teman-teman tahu ya, kalau kamar mandi saya ini sangat unik, sangat mewah. Dan gimana ya, intinya kalau tidak menggunakan alas, nanti pakaian kotor saya itu bukannya bersih, malah menjadi semakin kotor. Berhubung karung beras yang kemarin sudah saya jadikan alas untuk pembersih bulu ayam tadi malam. Soalnya tadi malam itu saya tuh dapat kerjaan membersihkan ayam 5 ekor punya temannya suami saya, tapi dibayar ya. Jadi saya menggunakan alas karung beras saya yang sebelumnya. Karena itu sudah digunakan, jadi saya nggak mau pakai itu lagi untuk nyuci. Makanya saya tadi ambil yang baru untuk alas mencuci. Ya beginilah ya realita kehidupan saya. Malam tahun baru orang jalan-jalan, sedangkan saya kerja mencari cuan. Tapi tadi malam saya juga cukup happy kok. Soalnya tadi malam itu saya ikut gabung bersama Bu RT dan keluarganya. Dan begitu juga hari ini, orang-orang pada liburan pergi ke taman-taman, ke tempat-tempat wisata. Sedangkan saya pagi-pagi bangun tidur, cuci muka, gosok gigi, buat kopi, rendam baju. Setelah setengah jam lanjut nyuci dan nanti akan lanjut melakukan aktivitas lainnya. Ayo, hari ini teman-teman pada kemana? Ada yang sama seperti saya, cuman di rumah aja melakukan aktivitas seperti biasa? Atau khusus jalan-jalan ke tempat-tempat wisata? Ya kalau saya ya seperti inilah ya, hari apa aja tetap melakukan aktivitas rumah. Ya walaupun seperti ini nggak apa-apa lah ya, saya tetap happy-happy aja. Sebetulnya sih semalam suami saya udah ngajak untuk saya pergi ke Pekanbaru ya, ke rumah keluarga saya. Tapi saya nolak, soalnya saya itu berpikir panjang ya kalau untuk pergi jalan jauh begitu. Karena kalau pergi, emang sih Pekanbaru dari tempat saya ini nggak terlalu jauh. Ya paling lambat 2 jam perjalanan atau 3 jam lah ya, anggaplah 3 jam ya karena saya punya anak kecil. Tapi saya tetap berpikir panjang karena kalau pergi itu butuh modal yang cukup lumayan besar bagi kami. Karena menurut saya daripada uangnya habis untuk jalan-jalan ke sana, lebih baik uangnya itu digunakan untuk yang lain. Ya maklum lah ya perhitungan mak-mak. Alhamdulillah singkat cerita sekarang saya itu udah selesai mencuci pakaian, tinggal membilas. Tapi ini sepertinya cuaca mendung ya. Di sini itu setiap hari hujan ya, kalau nggak pagi, kalau nggak siang, kalau nggak sore, kalau nggak subuh. Pokoknya pasti hujan setiap hari. Kalau di tempat teman-teman apakah masih musim hujan atau sudah seperti biasa nggak terlalu hujan setiap hari? Kalau di sini masih ya, masih hujan setiap hari. Sekarang saya mau lanjut gosok-gosok lantainya karena air bilasan pertama ini sayang ya kalau langsung dibuang. Jadi air bilasan pertama saya langsung gunakan untuk menggosok lantai. Ini pun udah mati-matian memberos. Tetap aja ya yang hijau-hijaunya itu nggak mau hilang. Mudah-mudahan teman-teman nggak salfok ya sama lantai tempat kamar mandi saya seperti ini. Ya memang beginilah keadaan kami. Alhamdulillah ternyata ini suami saya udah bangun tidur. Terus dia bilang biar saya bantuin bilas baju ya. Alhamdulillah ya karena ada yang bantuin. Karena suami saya bilas baju, jadi saya rencananya ingin melakukan aktivitas lainnya agar pekerjaan di rumah itu cepat selesai.
Di sini saya lagi mencuci beras karena saya mau masak nasi sambil melakukan aktivitas. Saya sama suami sambil bercerita membahas hari ini kami mau ngapain. Sebetulnya suami saya ngajak ke rumah temannya ya jalan-jalan, tapi saya itu agak sedikit malas. Jadi saya memutuskan untuk beraktivitas di rumah aja seperti biasa. Seperti biasa, saya kalau masak nasi menggunakan magicom, saya akan memanaskan airnya terlebih dahulu. Soalnya ada yang bilang kalau airnya dipanaskan terlebih dahulu, dia akan sedikit lebih hemat di listrik. Katanya sih gitu. Ya, itu sih katanya ya. Jadi saya ikut-ikutan aja. Betul atau tidak, saya kurang paham ya soal listrik melistrik. Untuk teman-teman yang paham boleh di komen ya, itu betul apa enggak. Yang jelas, ada nggak di sini yang sama seperti saya kalau masak nasi airnya itu dipanaskan dulu? Karena cuaca di sini itu mendung dan tadi pun waktu saya nyuci gerimis ya, tapi nggak jadi hujan sih, hanya saja masih mendung, nggak ada panas-panasnya. Jadi tadi bajunya itu saya menggunakan pengering, walaupun pengering mesin cuci saya ini kurang berfungsi lah ya. Intinya dia kalau dipakai tidak terlalu kering seperti biasa, tapi nggak apa-apa lah ya. Yang penting dia nggak terlalu basah. Apa sih maksudnya? Ya intinya begitulah ya. Mudah-mudahan teman-teman paham ya dengan ucapan saya. Ini saya masuk dulu ke rumah mau melihat tadi saya itu manasin gulai. Jadi saya mau cek dulu, mau matiin kompor karena saya mau lanjut nganger pakaian. Jika ditanya bosan nggak sih hari-hari di rumah aja, eh, hari Minggu nggak pernah jalan-jalan, tahun baru liburan tahun baru juga nggak pernah jalan-jalan. Jujur aja ya, kayaknya saya nggak bosan sih, saya biasa aja. Mau di rumah ataupun pergi jalan-jalan, malah kalau saya pergi jalan-jalan saya lebih sedikit pusing. Kenapa saya lebih pusing kalau jalan-jalan? Karena yang pertama, anak saya itu kan 3, masih kecil-kecil. Setiap kali pergi itu pasti heboh. Entah mereka yang berantem, entah mereka yang mau ini, mau itu. Itu yang pertama ya, itu juga membuat saya pusing. Dan yang kedua ini yang paling penting, masalah cuannya. Kalau mau jalan-jalan itu karena anak banyak, cuannya itu harus sedikit lebih besar ya. Jadi kadang kalau saya bawa cuannya itu untuk jalan-jalan, saya itu mikir panjang, sayang uangnya kalau dibawa untuk pergi jalan-jalan. Karena saya itu mikirnya gini ya teman-teman ya, andainya uang 100.000 misalnya dibawa pergi jalan habis, daripada uang 100.000 itu saya bawa jalan-jalan, mendingan uang 100.000 itu saya belikan ke baju anak saya yang bertiga. Ya anggaplah ya baju yang 35, kan 3 tinggal 105.000, tinggal menambah 5.000 lagi dapat anak saya baju satu-satu. Kalau saya berpikirnya seperti itu ya, mendingan saya belikan uangnya itu untuk pakaian dia daripada untuk pergi jalan-jalan. Itu yang paling penting dan yang paling membuat saya itu berpikir panjang kalau ingin jalan-jalan. Kadang kalau uangnya lebih daripada jalan-jalan, mendingan saya bayar SPP atau bayar yang lain karena kan kebutuhan itu besar ya. Intinya zaman sekarang itu kebutuhan sama penghasilan lebih besar kebutuhan daripada penghasilan. Ada yang bilang ke saya gini, hidup itu kan cuma sekali. Kalau kamu di rumah aja, kapan kamu happy-happynya? Nggak tahu kenapa ya, kalau saya itu kalau buat jalan-jalan ke wisata atau ke taman-taman menghabiskan dana yang besar, kecuali hari lebaran ya. Kalau lebaran iya saya itu nggak masalah lah ya habis duit. Tapi kalau hanya seperti tahun baru atau hari libur hari Minggu, saya itu nggak terlalu penting-penting sekali jalan-jalan. Memang betul yang kata mereka itu hidup itu cuma sekali, harus dinikmati. Tapi saya itu nggak tahu kenapa ya, saya itu kalau untuk seperti itu berpikirnya panjang sekali. Karena ya itu tadi tergantung uang di tangan ya. Kalau punya uang saya itu lebih memikir mendingan ini, mendingan itu.
Ini anak saya udah bangun. Tadi rencananya mau saya mandiin, tapi badannya itu panas, jadi saya cuman mengganti bajunya aja. Sekarang saya mau lanjut ajak suami untuk mencari batu-batu untuk menimbun depan rumah saya yang lagi becek. Kalau video ini tadi di luar tema ya, saya itu nggak ada rencana untuk jadikan konten, tapi karena saya itu bawa HP, ada yang bantu buat video, ya udah saya rekam aja. Ya lumayan lah ya untuk nambah-nambah durasi. Saya itu cari batu yang seperti ini, yang kecil-kecil, karena depan rumah saya itu becek ya. Berhubung suami nggak kerja, jadi saya ajak dia. Alhamdulillah dia itu mau ya kalau saya ajak seperti ini, beraktivitas seperti ini. Tapi sebetulnya dia itu kurang suka ya kalau saya rekam-rekam, katanya malu. Tapi ya saya bilang saya itu mau menambah durasi konten saya hari ini, agar teman-teman di rumah juga bisa tahu kegiatan suami saya kalau dia lagi nggak kerja. Ya seperti inilah ya, kalau dia itu nggak kerja pasti dia membantu aktivitas saya di rumah. Alhamdulillah ya punya suami yang sangat pengertian, yang selalu mau nurutin apa kata istri. Ya walaupun di luar sana banyak yang menghujat kami, tapi nggak apa-apa lah ya, saya happy-happy aja dengan kehidupan saya. Ini dia ya depan rumah saya yang becek. Ini tuh becek karena bekas jejak motor ya. Soalnya kan motor saya lalu lalang di situ, jadi dia itu hancur karena sekarang musim hujan. Karena nggak enak dipandang, makanya saya ajak suami untuk mencari batu kecil-kecil lalu ditimbun. Nahan lapar sampai menggigil tangan saya guys, merajang bawang. Karena bini tak mau masak gitu. Bukan, istri saya itu pagi-pagi udah masak guys, tapi saya lagi nggak mood lauknya itu. Kami ngumpulin batunya cuma 1 angkong karena angkongnya itu mau digunakan. Jadi nanti mungkin mau dilanjut nanti aja sore. Ternyata suami saya itu udah kelaparan, jadi kami lanjut masak. Bukan kami sih, tapi dia. Saya cuma duduk memperhatikan dia dan merekam. Hari ini itu saya nggak masak lauk karena lauk semalam itu masih banyak. Jadi saya merasa sayang ya kalau dibuang. Kalau saya masak lauk baru pasti lauk yang semalam itu nggak bakalan dimakan. Jadi sekarang saya mau duduk santai sambil temenin suami saya yang lagi goreng ikan teri.